Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana strategi memilih jurnal Scopus yang kemudian akan menjadi tujuan submit paper kita. Kenapa harus dirancang strategi yang tepat? Karena biasanya khawatir nanti bahwasanya ketika kita sudah submit, ternyata jurnalnya discontinue atau APC-nya terlalu mahal atau bahkan proses reviewnya terlalu lama. Nah, ini yang kemudian sempat menjadi penghambat buat teman-teman untuk bisa lulus cepat. Oleh sebab itu, beberapa tips dan strategi untuk memilih jurnal Scopus yang memang bisa untuk kita jadikan sebagai syarat lulus ini perlu kita ulas dalam suatu pertemuan khusus. Nah, pertama kita klik linknya, kita buka linknya scopus.com. Sebenarnya ada dua, kita kita bisa cek melalui scopus.com atau Skimago JR ya. Tetapi saya lebih suka menggunakan scopus.com. Kenapa? Karena scopus.com itu update-nya tiap bulan. Nah, sedangkan Skimago JR itu update-nya tahunan. Sehingga untuk mengetahui jurnal ini posisinya discontinue atau accepted di Scopus itu lebih cepat ketika kita lacak melalui scopus.com. Perbedaannya di sana. Nah, ini tampilan pertama dari web scopus.com. Kita klik source. Kalau kita ingin mencari penulis, kita bisa klik source. Kemudian klik author. Kita klik namanya, nama terakhir, kemudian nama pertamanya di sebelah kanan. Tapi karena yang mau kita cari itu nama jurnal, maka kita klik source. Nah, kita bisa memilih jurnal itu berdasarkan subjek area atau bidang ilmu apa saja. Nah, di sini tinggal kita klik. Ada cukup banyak pilihan, semua bidang ilmu, sains, humaniora, teknik, ya, semuanya muncul. Kalau berdasarkan title, ini berdasarkan judul jurnal. Kalau teman-teman sudah hafal, kita tinggal mengetik, menuliskan, atau bahkan copy paste di sini. Tapi kalau belum hafal dan ingin gambling mencari, kita bisa pakai subjek area. Kemudian ada juga publisher. Publisher itu penerbit daripada jurnal Scopus itu, seperti Elsevier, ada Springer, kemudian ada Wiley, ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada ISSN. Nah, biasanya kalau namanya sering mirip, nah kita sering bingung. Kalau namanya mirip, nah kita bisa cek berdasarkan ISSN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba klik melalui title ya. Coba, saya ingin mencari jurnal Kuwait Journal of Science. Ini jurnal ini ketika kita klik Kuwait Journal of Science, maka munculnya seperti demikian. Tetapi kalau di sebelah kanan set score sampai setit ini tulisannya N per A, maka kemungkinan besar itu adalah jurnal yang dinyatakan discontinue. Karena ini masih ada angkanya semua, maka bisa kita pastikan bahwasanya jurnal ini berstatus aman. Ya, coba kita klik. Oke, dia statusnya Scopus sampai tahun 2026. Bagaimana jika jurnal itu discontinue? Berikut contoh jika jurnal itu discontinue. Ada tulisan coverage discontinue in Scopus. Jadi jurnal ini hanya Scopus sampai tahun 2025. Selebihnya, mulai dari terbitan 2026 atau terbitan yang dinyatakan oleh Scopus itu discontinue, maka dia dinyatakan discontinue. Apakah discontinue itu harus melihat Q1, Q2, Q3? Tidak. Jadi ketika Scopus menganggap bahwasanya jurnal ini melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh Scopus, maka bahkan ketika jurnal ini Q1, Q2, atau Q3, atau Q4, itu bisa dihentikan kapanpun. Kok bisa demikian? Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kalau kita cek, ya, percentile 0 sampai 25 itu Q4, 26 sampai 50 itu Q3, 51 sampai 75 itu Q2, dan 76 sampai 100 itu Q1. Jurnal ini berada pada 54 percentile. Artinya jurnal ini berstatus Q2.
Tetapi dia dinyatakan discontinue oleh Scopus. Kenapa demikian? Boleh kita lacak. Penyebabnya apa kira-kira? Oke, kita cek juga di Skimago. Apa statusnya ada di key berapa? Kalau berdasarkan Skimago, jurnal ini dinyatakan berada pada status key 2. Ini dia, muncul tulisannya key 2 ya. Nah, tetapi dia di sini dinyatakan discontinue. Kok bisa demikian? Oke, coba kita cek halaman websitenya. Oke, sambil menunggu kita kembali ke website Scopus. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini ada keterangan bahwasanya ada tulisan set score, SCR, dan SNIP. Nah, yang kita butuhkan itu sebagai syarat lulus yaitu SCR. Di mana syarat lulus buat teman-teman yaitu SCR 0,1. Kita cek tadi yang Kuwait ya. 0,1. Nah, Kuwait di sini statusnya 0,250. Artinya apa? Dia telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai syarat lulus. Kalau kita cek, dia berada di persentil berapa? 72. 72 itu dia dinyatakan Q2. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau di Scopus, dia diupdate per bulan, ya. Jadi kita bisa cek di sini pada 5 April 2026. Nah, ini masih berstatus aktif di Scopus. Dan ini diupdate secara per bulan. Nah, ini enaknya ya. Jadi kalau kita ingin bayar, nah kita cek dulu ke sini. Tiap awal bulan biasanya eh, tanggal 5 sampai tanggal 10 itu biasanya di sini akan muncul update-nya. Ya, sehingga sebelum kita bayar, nah itu lebih enak kita cek dulu di jurnal di website ini ya. Kalau di sini tiba-tiba discontinue begitu, ada tulisan discontinue seperti berikut, nah teman-teman bisa stop untuk tidak membayar. Jadi minimal eh, uang kita masih selamat. Jurnal ini multidisiplin ya, jadi untuk teman-teman yang di bidang sains, tapi ini multidisiplin, sepertinya ini multidisiplin untuk bidang sains. Nah, kita bisa coba nanti melacak. Nah, ini sepertinya tidak mau. Oke. Berikutnya, berikutnya hal yang perlu diperhatikan yaitu set score ya. Ketika trennya jurnal ini mengalami kenaikan secara kontinu, nah maka ini tanda bahwa jurnal ini mengalami kemajuan yang positif. Tapi ketika set skornya dia jurnal ini mengalami turun, ya, jadi 5 tahun terakhir kok dia turun terus, nah ini perlu kita waspadai. Kenapa demikian? Jangan-jangan nanti dia kalau turun terus gitu berpotensi discontinue juga. Ya. Oleh sebab itu kita upayakan untuk mencari yang jurnal ini turunnya cukup sekali atau 2 kali, nah kemudian naik. Syukur kalau bisa naik terus. Nah, oke, set skor tadi sudah, set skor ranking. Nah, berikutnya sebelah kiri ya. Kalau tadi kan kita cek grafik ya. Sebelah kiri ini merupakan urutan daripada jurnal multidisiplin. Di sini yang pertama, top tier itu ada Nature ya. Kita cek, ini top tier. SJR-nya 18. Ya. Ini terbitannya Springer ya. Salah satu jurnal paling bagus untuk bidang multidisiplin. Nah, ini ada kategori multidisiplin. Kalau kita cek kategori yang lain katakanlah. Nah, ini kategori building and construction ya. Yang pertama advanced in applied energy. Kalau kita ingin cek untuk bidang environment, itu yang pertama di sini ada jurnal apa ini? Critical review. Ya. Jadi kita bisa melihat urutannya, jurnal ini berada di peringkat berapa. Kalau kita cek tadi jurnal Kuwait Journal of Science ini dia berada di peringkat 56 dari 200. Jadi cukup bagus ya, dia masih masuk ke 100 besar. Kemudian ini Scopus Content Coverage ini merupakan jumlah terbitan artikel dalam 1 tahun. Jadi kalau kita lacak di sini, pada tahun 2025 dia menerbitkan 150 dokumen, 2024 dia 150 dokumen. Ya, sempat mengalami kenaikan jumlah artikel, tetapi kemudian dia juga mengalami turun. Nah, ini nggak ada masalah. Ya, kalau naik jumlah artikel yang terbit,
habis naik kemudian turun itu nggak ada masalah. Yang bahaya itu ketika terjadi kenaikan secara signifikan. Ketika terjadi kenaikan secara signifikan. Kenapa demikian? Nah, itu ketika terjadi kenaikan secara signifikan gitu, dia juga bisa berpotensi discontinue. Ya. Kenapa demikian? Karena ini nanti patut dicurigai oleh pihak Scopus bahwasanya jurnal ini bukan lagi untuk menaungi wadah eh, publikasi atau karya ilmiah, tetapi lebih kepada kepentingan bisnis. Ya, katakanlah tahun 2024 158, tiba-tiba pada tahun 2025 terbitannya 1.500. Nah, itu kan mengalami lonjakan jumlah publikasi yang sangat banyak ya dari 150 menjadi 1.500. Nah, kalau terjadi lonjakan begini sebaiknya teman-teman jangan sampai ke sini. Kenapa? Biasanya yang seperti ini akan dicurigai oleh Scopus dan ketika ditemui atau dijumpai melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh Scopus, maka itu akan berpotensi discontinue. Sehingga kita perlu memperhatikan bahwasanya jumlah dokumen yang diterbitkan itu grafiknya stabil. Naik nggak ada masalah, tetapi yang penting naiknya itu tidak signifikan. Nah, kita bisa cek salah satu atau beberapa terbitannya dengan klik. Ini dia terbitan Scopus di tahun 2026. Tahunnya di sini, nama jurnalnya, volumenya di sini, halamannya. Nah, ini nama penerbitnya ya, kita bisa cek. Oke, berikutnya bagaimana kemudian kita jika ingin menuju kepada link jurnal tersebut ya. Kita bisa copy, kemudian paste. Jika kalau kita melalui Skimago, enaknya kalau melalui Skimago ya, kita bisa biasanya di sini ada, sorry, kita coba lacak jika ini melalui Skimago, berikut, oke, di sini tidak ada tulisan discontinue ya, di sini juga sampai tertulis 2026. Nah, teman-teman, jika di sini tertulis tidak sampai pada tahun ini, katakanlah sampai 2025 atau 2024, meskipun di sini belum ada tulisan discontinue, ini juga perlu kita tunggu ya. Khawatirnya antara tidak diupdate atau memang ini discontinue sehingga patut kita pastikan bahwasanya tahunnya itu sesuai dengan tahun yang berjalan saat ini. Nah, oke. Enaknya kalau kita melalui Skimago, website Skimago, kita tinggal klik di sini ada tulisan home. Artinya apa? Artinya website ini terhiperlink dengan website jurnal. Khawatirnya, khawatirnya ada cloning jurnal ya karena hari ini predator jurnal itu sering memanfaatkan itu. Ada membuat clone jurnal yang namanya hampir mirip tetapi ada sedikit perbedaan. Bisa jadi ISSN atau bahkan mungkin ISSN-nya sama. Nama jurnalnya juga sama. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Apakah itu mungkin? Eh, untuk praktik-praktik cloning jurnal itu sangat mungkin. Nah, anggaplah kita saat ini tidak sedang mempelajari yang cloning ya. Kita hari ini mempelajari jurnal kondisi jurnal Scopus yang akan kita tuju. Kita perlu memastikan bahwasanya ISSN yang tertulis pada Scopus pada Skimago itu sama. Oke, sama ya. Pada websitenya itu sama. Jadi ketika ISSN yang ada pada web Scopus sama jurnal ini sama, maka sudah pasti bahwasanya jurnal ini yaitu jurnal yang ada di Scopus yang tadi. Coba ISSN online yaitu 23074116. ISSN-nya 23074166 sama ya. Oke, berarti websitenya ini. Nah, tips yang kemudian bisa kita pilih langkah berikutnya yaitu kita pastikan bahwasanya artikel yang kita tuju itu memenuhi aim and scope pada jurnal ini. Ya, dia bisa muncul pada about, ya, bisa muncul pada about atau nanti kalau jurnal non Elsevier itu bisa ditulis tersendiri dalam sidebar ya. Kalau ini White White Journal itu karena punyanya Science Direct ya, dia muncul di About, klik aim and scope. Nah, jika
jurnal teman-teman masuk dalam bidang ini, maka kita boleh lanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu melacak APC tentunya ya. Nah, jurnal ini meliputi matematika, computer science, fisika, statistik, biologi, kimia, dan kebumian dan lingkungan. Artinya ini multidisiplin tetapi bidang sains. Ya. Jadi bukan kemudian bidang sosial humaniora juga bisa masuk sini, nggak bisa. Ini hanya multidisiplin di bidang sains saja. Nah, berikutnya, jika artikel kita dianggap sudah memenuhi IMN scope, apa yang kemudian perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan yaitu APC. Ya, coba, beberapa jurnal itu menampilkan APC-nya secara eksplisit di websitenya seperti ini. Ada author fees, ya, tulisannya begini. Ada kadang juga artikel processing charge, tergantung kebijakan editor. Jadi namanya bisa beda-beda, tetapi intinya sama. Apa itu? Intinya yaitu biaya yang harus dibayarkan ketika jurnal ini dinyatakan accepted. Coba kita klik. Nah, contoh jurnal ini di berapa? Dia tulisannya Q1 ya. APC-nya sebesar 1.395 euro. Ya, ini APC-nya. Ini medium ya. Kalau dikata mahal juga ada yang lebih mahal, bahkan ada yang sampai 60 juta, itu yang open access. Kalau ini berarti sekitar 28 juta sampai 30 juta ya kalau dikonversi. Ini masih tergolong medium, tetapi cukup tinggi kalau harga segitu. Nah, umumnya, umumnya ya, jurnal-jurnal Elsevier itu tidak kemudian memunculkan secara eksplisit begitu. Nah, kita biasa cari di open access option. Nanti pilihannya ada apa saja. Nah, ini dia. Artikel publishing charge. Ya, di sini berapa dia biayanya? Biayanya 1.100 US dollar. Tetapi di bawahnya ada keterangan bahwasanya APC itu akan di cover oleh White University jika teman-teman submit sebelum tanggal 31 Desember. Artinya apa? APC-nya gratis jika teman-teman submit sebelum tanggal ini. Ketika submit setelah tanggal ini bagaimana? Nah, itu nanti akan ada kebijakan yang lain. Kira-kira begitu. Sehingga bisa dikatakan jurnal ini masih menjadi primadona ya karena gratis. Oke, apakah ada yang kemudian gratis total? Ya, ada. Jadi eh, jadi biasanya jurnalnya teman-teman, jurnalnya Elsevier itu baik dan Springer, dia memberikan opsi. Opsi apa? Opsi bahwasanya untuk submit ke sini, sorry, untuk terbit di sini itu bisa diberikan pilihan pilihan untuk open access atau subscription. Nah, coba kita cek. Nah, ini dia. Apa itu maksudnya? Jika open access, maka siapapun yang mendownload artikel ini, yang ingin baca artikel ini, dia tidak perlu membayar. Kenapa? Karena APC sebesar 4.900 USD ini telah dibayar oleh author. Itu maksudnya open access. Nah, namun jurnal ini juga memberikan kebijakan yaitu subscription. Apa itu artinya? Subscription itu artinya teman-teman jika ingin download ke sini, maka yang bayar yaitu pembaca. Penulis tidak perlu membayar, ya. Yang bayar yaitu yang baca. Nah, enaknya di Elsevier itu dia diberikan matriks seperti ini. Biasanya untuk submit sampai keputusan pertama itu maksudnya dia akan lanjut review atau reject itu selama 3 hari, umumnya 3 hari. Nah, ini keterangannya sekian nih, ya. Kemudian submit sampai revisi sampai keputusan untuk setelah review, nah itu sekitar 37 hari lah. Enaknya begitu ya kalau Elsevier. Kebanyakan sih ini on time biasanya, tidak meleset. Kami pernah di sini beberapa kali itu tidak jauh-jauh lah, maksudnya kalau meleset paling cuma sehari ya. Tapi ini cukup profesional mereka ya. Sehingga jurnal-jurnal Elsevier itu sangat mendukung sebenarnya, tetapi tidak dengan tingkat
kesulitannya karena reviewnya dan hasil reviewnya juga cukup kritis. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin belajar, ini cukup bagus. Di sini juga disertakan aset accepted rate-nya berapa sebesar 14%. Ya, jadi apa namanya cukup detail jika teman-teman memilih Elsevier. Cuma kembali kembali lagi Elsevier ini biasanya cukup sulit ya, meskipun tidak sulit-sulit banget. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Jika kita sudah memahami dan setuju dengan APC, ya, dan saya pikir ini gratis tidak ada masalah. Kalau gratis kan apa namanya banyak pemilih ya tentunya, tentu banyak saingan. Saya pikir itu tidak ada masalah ya. Toh nanti ketika kita submit kemudian ke reject pun, ya, jurnal ini akan memberikan hasil revisi, ya, revisi yang kemudian cukup cukup positif untuk kita ya. Oke, berikutnya apa yang kemudian perlu kita perhatikan setelah kita memahami AMS book, kemudian APC, perlu kita cek apa itu, yaitu jumlah terbitan. Ya, jumlah terbitan. Jumlah terbitannya dia 4 kali dalam setahun. Nah ini medium ya, bahasanya medium. Kalau teman-teman punya keperluan untuk cepat lulus, ini kurang begitu mendukung. Kenapa? 4 kali terbitan itu cukup sedikit ya. Artinya apa? Semakin banyak peluang untuk semakin banyak terbitan, maka peluang untuk aset itu juga semakin besar. Tetapi jika terbitannya sedikit, maka peluangnya juga cukup kecil. Tetapi kita cek dulu, ya, jangan-jangan terbitannya cuma 4, kemudian isi artikel per isu cukup banyak. Nah, caranya bagaimana biar cepat? Ya, Ctrl F, View, PDF. Nah, ini otomatis membaca. Ternyata satu terbitan ada 57. Nah, kan cukup banyak nih. Nah, artinya tidak begitu apa namanya menghambat ya. Nah, biar lebih meyakinkan lagi perlu kita cek PDF-nya. Untuk apa? Untuk memastikan jumlah ataupun waktu yang dibutuhkan selama proses review. Kenapa demikian? Nah, ini dia. Kita cek mana dia. Nah, ini dia. Artikel ini disubmit pada 21 Februari, kemudian accepted-nya pada 13 Juli. Februari ke Juli berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ada sekitar 5 bulan. Ya. Nah, saya pikir kalau untuk syarat lulus teman-teman ini hampir 1 semester. Ya. Tetapi kita cek dulu artikel yang lain. Apakah semuanya begitu? Januari, accepted-nya Juli. Hampir mirip juga ya, sekitar 5 bulan. Berikutnya, oke, kita cek paper yang lain. Oke, 1, 2, 3. 6 Mei, kemudian Desember. Ya, rata-rata untuk bidang yang kita cek itu sekitar 6 bulan, 5 sampai 6 bulan. Nah, ini cukup riskan untuk teman-teman yang terburu-buru. Kenapa? Karena kita membutuhkan syarat lulus itu jurnal dikatakan accepted, bukan bukan kemudian sampai terbit, ya, tapi hanya sampai accepted. Tapi tadi yang ya, waktu yang dibutuhkan 5 sampai 6 bulan ya, sehingga kita bilang ini cukup lama. Kalau bisa yang 2 sampai 3 bulan saja. Kita cek sekarang ke jurnal Civil Engineering. Ini cukup mahal ya tadi APC-nya, tapi kita coba cek. Oh, ternyata dia pada tahun 2025 dia terbit tiap bulan. Nah, ini cukup menjanjikan ya, 5 bulan. Ya. Sorry, bukan 5 bulan, tiap bulan. Coba kita cek sekarang. Terbitannya tiap tahun berapa?
Apa tadi? Kita klik Ctrl F. Apakah harus view PDF? Ketika di sini kata yang paling sering muncul itu bukan view PDF, maka jangan gunakan view PDF, tetapi apa? Abstract. Oke, spasi titik dua. Ada sekitar 24 ya, kisarannya 24 artikel per isu. Ya. Ini lumayan menjanjikan ya. Kenapa? Karena terbitnya tiap bulan. Ya. Tapi ini tidak tidak demikian jika akan digunakan sebagai syarat untuk naik ke guru besar ya. Ini hanya untuk syarat jika teman-teman ingin cepat lulus ya. Tapi ya yang namanya kehidupan ya. Namanya pilihan ya. Jadi mungkin pilihannya di sini volumenya terbitannya cukup banyak. Namun tadi seperti yang kita cek bersama, APC-nya cukup mahal ya, sekitar berapa tadi 28 sampai 30 juta ya. Oke. Tapi itu saya pikir hal yang hal yang lumrah ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia. 1.395 euro ya, cukup tinggi juga. Nah, ini kita cek. Dia disubmit pada 16 Agustus, tetapi kemudian dinyatakan accepted pada 16 Februari, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 6 bulan ya. 6 bulan. Kita coba cek paper yang lain. Apakah sama? Dia diterima bulan Januari, kemudian dinyatakan accepted pada tanggal 27 Februari. Oh, ada yang bisa 1 bulan ya ternyata. 1 bulan, hampir 2 bulan lah ya. Hampir 2 bulan. Ternyata ada yang bisa cepat ya. Ada yang lama, ada yang bisa cepat. Nah, faktor ini biasanya disebabkan karena proses reviewernya yang cukup sibuk, sehingga proses reviewnya cukup lama. Atau yang paling banyak terjadi itu teman-teman ketika mendapatkan hasil revisi, tidak segera direvisi, tetapi nunggu, 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 nunggu sampai deadline tiba, baru kemudian direvisi. Bahkan ada yang sering minta extend ya, atau waktu perpanjangan. Biasanya begitu. Kenapa? Ya karena revisi yang diberikan itu cukup berat, cukup sulit, ya. Sehingga teman-teman lebih memilih untuk eh, nambah waktu, bukan untuk bersantai-santai, tapi memang revisinya cukup sulit. Nah, ini ada yang cukup lama juga, diterima Juli, kemudian asumsinya Februari, sekitar 7 bulanan. Ini November sampai Februari, November, Desember, Januari. Ya, ini 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi variatif ya. Ini November sampai Februari ya. 3 bulan, 4 bulan. Oktober sampai Februari. Ya, sekitar 5 bulan. Jadi cukup, cukup ya. Waktu tersebut 3, 2, 3, 4 itu cukup untuk proses review jurnal ya. Yang yang malah meragukan itu ketika proses reviewnya hanya 1 minggu. Ya. Jadi dalam waktu 1 minggu hasil reviewnya sudah keluar. Nah ini juga patut kita curigai ya teman-teman. Jangan-jangan jurnal ini memang orientasinya bukan untuk orientasi akademik, tetapi untuk orientasi bisnis. Ya. Sehingga hal-hal semacam ini perlu kita waspadai. Ya, kita upayakan lah yang memilih itu memang jurnal yang logis, baik itu secara APC, secara waktu review, dan juga secara proses reviewnya ya. Yang nggak wajar APC-nya tuh berapa? Yang nggak wajar itu APC-nya terlalu tinggi. Kalau gratis malah itu justru menguntungkan ya. Tapi kalau APC-nya sangat tinggi, waktu reviewnya cepat. Nah, ini harus kita waspadai. Nah, coba kita sekarang ke jurnal berikutnya ya. Ada jurnal Trend in Science. Ini juga jurnal multidisiplin. Seingat saya ini juga sama. Dia multidisiplin tetapi pada bidang sains saja. Matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebangsanya. Ya. Kita cek di sini. Oh ya, dia masih sampai 2026, SCR-nya juga 0,2. Dia ada di 59, berarti Q2. Terbitannya juga cukup stabil ya. Jadi tidak begitu naik, tidak begitu turun juga, tidak begitu jomplang ya bahasanya. Sekarang kita cek isunya berapa dia. Oh, sama. Dia juga terbit bulanan. Ya. Dia juga terbit bulanan. Artinya
Ini juga perlu cukup apa namanya cukup menjanjikan karena dia juga terbitnya bulanan. Nah, berikutnya kita cek APC-nya berapa. Apa tadi? Kita cek juga. Oke, Ctrl F, HTML. Dia ada 35 terbitan dalam satu edisi. Kita cek dulu PDF-nya, berapa waktu yang dia butuhkan untuk review ya. APC-nya sekitar $500 ya, sekitar 10 sampai 12-an lah ya, juta ya. Cukup cukup terjangkau untuk kelasnya Q2. Kita cek waktu tunggunya. Oh, ini yang discontinue tadi ternyata cukup sulit kita akses ya. Jadi belum beruntung kita pada malam hari ini. Mungkin websitenya error. Oke, ini juga kategori multidisiplin. Nah, ini dia. Tadi Kuwait itu ada di peringkat 56, sedangkan di yang Trend in Science ini ada di peringkat 81. Sama-sama multidisiplin di bidang matematika, fisika, kimia, biologi, atau bidang ilmu alam, bidang sains. Nah, jika teman-teman sudah cek di sini apa namanya history artikel untuk memastikan waktu review yang dibutuhkan berapa lama, itu saya pastikan, tolong dipastikan bahwasanya teman-teman tidak hanya ngecek di satu artikel, tetapi di beberapa artikel. Karena kalau hanya di satu artikel saja itu belum tentu bisa menjadi sebuah keputusan. Ya, ini Juli, asetnya November, 2 bulan. Ini juga Juli, asetnya Agustus. Wah, ini memang cepat ya berarti. Terusnya saya ini Agustus, Oktober, September, Oktober. Ya, 1 sampai 3 bulan, cukup cepat ya. Nah, teman-teman, saran saya jangan hanya mencari satu, tapi upayakan bahwasanya kita bisa memilih jurnal itu yang kemudian akan kita tuju lebih dari satu sebagai pembanding. Jadi kalau kita hanya memilih satu, nanti ketika jurnal ini dinyatakan di reject, kita akan pusing. Tapi kalau kita punya list dan cadangan, oh nanti kalau di sini ditolak, dapat revisi, kita sabit ke jurnal yang kedua. Nah, biasanya yang reject menyertakan revisi itu Elsevier dan Springer, terbitan Elsevier dan terbitan Springer. Itu mereka biasanya mereject dengan menyertakan revisi. Tapi kalau jurnal-jurnal yang lain, nah itu biasanya non non terbitan publisher bergengsi ya. Biasanya yang reject aja. Seperti di Kuwait, seperti di Trend in Science tadi itu kalau dianggap nggak sesuai langsung di reject tanpa alasan. Ya, disertakan alasan, tetapi alasan ini menurut saya kurang spesifik. Nah, teman-teman, kurang lebih itu materi untuk strategi memilih jurnal yang akan kita pilih. Nanti tolong dipraktekkan, semoga bermanfaat dan salam Scopus, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.